Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iskandar Wahid yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari aparatur pemerintah yang insya Allah akan diwakili oleh Bapak Babin Kapdipnas kepada Bapak Bribka Angga. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama saya minta sambutan terlebih dahulu. Saya memberitahu bahwa saya mewakili dari Bapak Lurah Tanjung Senang yang pada malam hari ini belum dapat hadir karena ada suatu hal yang amat penting. Saya akan menyampaikan beberapa pesan dari Kelurahan Tanjung Senang, Bapak Lurah, beberapa arahan sebagai berikut nantinya. Pertama, yang saya hormati pada Ibu Camat ataupun yang mewakili yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dari Polsek Tanjung Senang ataupun yang mewakili, yang saya hormati dari Kuramil ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Fikri Haikal Khairuddin MZ serta timnya, Bapak penceramah seperti Allah malam hari ini. Yang saya hormati pada Bapak Ibu, Bapak RT, Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya hormati juga rekan saya Bapak Usmawan bisa kami senang, dan saya Bapak Kabinat Mas kami senang. Yang saya hormati juga pada tamu undangan yang hadir sekalian, dan Bapak Ibu Jemaah Masjid As-Sadiqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa berkumpul di Masjid As-Sadiqin dalam keadaan sehat untuk mengikuti safari dakwah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menyampaikan beberapa pesan, ini pesannya dari Bapak Lurah menyampaikan beberapa pesan. Jadi yang pertama itu artinya kegiatan pada malam hari ini berdasarkan hukum jelas dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah. Karena itu pemerintah Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Tanjung Senang sangat mendukung kegiatan safari dakwah ini sebagai wujud gotong royong membangun mental spiritual warga daripada Kelurahan Tanjung Senang RT 14 lingkungan 1 Tanjung Senang, sesuai juga telah diatur di Undang-Undang Nomor 6 2014 dan Pasal 67. Safari dakwah ini sejalan dengan program Bandar Lampung religius dan peraturan
daerah 2018 tentang ketertiban umum. Harapan kami ceramah ini bisa memperkuat nantinya yang disampaikan dari Bapak Kiai Haji, Bapak penceramah, dapat bisa memperkuat ukhuwah, mencegah dari paham-paham yang dikira diduga yang mengarah ke radikal atau dan khususnya untuk warga masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dan bergotong royong. Titik ada beberapa lagi pesan dari kami. Saya selaku Wakil Khalifah, Bapak Babinsa, Babinsa, dan Kelurahan Tanjung Senang, Lurah dan Kepala Lingkungan, tiga yang kita sama-sama, kita bareng-bareng dengan warga masyarakat, bersama rakyat, bersama masyarakat dan seluruh yang berada di wilayah Tanjung Senang dan seluruh berada di Kota Bandar Lampung. Mari kita sama-sama menjaga kerukunan. Artinya beda-beda yang boleh, sholat tetap larang, tetap sholat beribadah tetap bersama-sama. Yang kedua, bijak dalam medsos, jaga artinya keamanan dan jaga ucapan, jaga artinya berita-berita yang belum tentu kita tahu kebenarannya, hanya isu-isu, jangan sampai kita termakan hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Tolong sama-sama kita menjaga keamanan. Yang ketiga, ramaikan masjid ini ajak anak-anak muda kita masjid, kita makmurkan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kita makmurkan masjid, kita makmurkan daerah kita, di dalam kampung kita berseri dan makmur. Demikian beberapa hal yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih pada media pembukaan masjid Asodikin yang telah menyiapkan tempat dan waktunya, dan pada seluruh jamaah. Mohon maaf jika penyambutan dari kami mohon benar, dan kepada Pak Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gerak semua sini kan dia di situ aja. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bribka Angga yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu ceramah agama. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita telah masuki acara inti yaitu ceramah agama sekaligus donasi infak berjalan dan infak komitmen untuk donasi program 1 juta penghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Fikri Haikal Jainuddin MJ. Kepadanya waktu depan kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz. Tapi sebelumnya Bunda, biar nanti kita bisa mendengarkan tausiah ceramah dari Pak Kiai Khusuk, boleh bunda-bunda yang ada di belakang atau di luar masjid boleh masuk.
Gun, silakan Gun masuk dulu. Ini masih kosong banyak ya. Ya, silakan Gun masuk dulu. Bapak-bapak mungkin agak geser ke depan dikit, nanti biar di depan, di belakang bisa masuk ya. Yuk, sambil kita iringi bacaan sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda hadroh mungkin bisa Bun, di sini masih kosong banyak. Silakan, jadi silakan masuk ke dalam aja, bunda-bunda hadroh ya. Silakan, biar masjidnya penuh ya, kita bisa dengarkan dengan khusyuk ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah. Yang di belakang luar masjid, masuk di luar masjid. Ya udah kan gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibnu Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para alim ulama, para sesepuh-sesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus ketua DKM Masjid As-Shodiqin beserta segenap para pengurusnya. Yang kami hormati Bapak dari DNI Polri, Masya Allah, yang malam ini juga menghadiri acara kita, dan para undangan semuanya, Bapak Ketua Tamir Masjid tadi dari Ketua Masjid yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan yang luar biasa ini jamaah sekalian, bunda-bunda apa kabar Bun? Alhamdulillah luar biasa Akbar. Baik, bunda ayahanda sudah hadir di tengah-tengah kita, kiai yang kita rindukan, yang kita nantikan untuk nasihat-nasihatnya, yaitu Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Baik, perkenalkan, saya Hadi Abdullah Shogir mewakili tim Safari Dakwah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ dan Yayasan Darul Dakwah, di mana yayasan ini yang memprakarsai Safari Dakwah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ ke seluruh Indonesia. Kalau ke seluruh Indonesia berarti dari Sabang sampai Oke. Dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, Papua kita di Indonesia ya. Kemarin kami dari Sulawesi, dari Lombok, dari Bali. Alhamdulillah sekarang kita berada di masjid tercinta kita ini, yaitu Masjid As-Shodiqin, Bandar Lampung. Betul? Alhamdulillah. Adapun tujuan dari Safari Dakwah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ dan kami dari yayasan adalah yang pertama,
Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ ingin silaturahmi kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini membawa keberkahan dan persatuan umat Islam di seluruh Indonesia. Tujuan yang kedua dalam safari dakwah kami ini adalah kami punya program yang mulia. Program apa itu? Program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Nah, dalam program ini nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin ada yang putranya menjadi penghafal Al-Quran 30 juz, boleh daftarkan pada kami. Nanti akan kami beri beasiswa masuk pondok pesantren takfid biar hafal Al-Quran 30 juz. Semuanya gratis. Dan yang terakhir kami juga punya program yang tidak kalah mulianya, tidak kalah istimewanya. Apa itu? Program beasiswa. Beasiswa untuk anak-anak kita, putra-putri kita, pelajar-pelajar kita dari seluruh Indonesia, yaitu beasiswa belajar atau kuliah ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Semuanya gratis juga. Alhamdulillah tahun 2025 kemarin kami sudah bisa mengirim 7 pelajar, 7 santriwan-santriwati yang sudah hafal 30 juz dari seluruh Indonesia. Setelah kita pilih 7 pelajar itu, kemudian kita beri beasiswa di sana dan sekarang alhamdulillah sedang kuliah di sana. Insya Allah ini tahun 2026 ini kami juga sudah persiapkan juga, dan begitu juga tahun 2027-28 Insya Allah nanti seterusnya, dan semoga Allah mudahkan. Amin. Sama nanti Bapak Ibu kalau ada ingin putra putrinya diberi beasiswa untuk kuliah gratis ke Al-Azhar Kairo Mesir, boleh daftarkan pada kami. Baik, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, insya Allah untuk program-program tersebut di atas akan kami sampaikan secara detail nanti setelah beliau memberikan tausiahnya. Baik, Bunda, Ayahanda, mungkin boleh saya bertanya dulu, boleh? Baik. Bunda, Ayahanda sudah kenal dengan Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ? Belum. Bapak Pak Iman ya? Belum. Kalau begitu Pak Bu, ini saya sedikit kasih informasi beliau itu siapa. Beliau ini adalah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, adalah putra sulung, putra kandung dari dai sejuta umat. Siapa Bapak Ibu? Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Angkat tangan dulu, Bapak Ibu yang kangen dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, angkat tangan. Yang rindu dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, kangen semuanya? Rindu semuanya? Malam ini Pak Bu, kami bawakan fotokopinya. Sebab apa? Beliau ini dengan abah beliau wajahnya mirip. Suaranya mirip, lucunya mirip. Yang biasanya kita bisa melihat beliau itu di TV nasional kayak di Damai Indonesia, Aku TV One, di News TV, di Metro TV. Malam ini kita bisa bertatap wajah langsung. Baik, ini kita tidak sabar semua ya ingin mendengarkan ceramah beliau. Baik Bunda sekalian, Ayahanda, sebelum beliau memberikan tausiahnya, ceramahnya, boleh lagi saya minta satu hal dulu, boleh? Boleh. Bunda, Ayahanda bisa senyum dulu. Senyum Pak Bu, senyum Bu. Masya Allah, senyumnya manis sekali ya. Yang di belakang Bunda senyum. Masya Allah. Yang baru sakit gigi juga boleh senyum ya. Sebab apa? Sebab kita kalau ingin menerima nasihat tausiah dari guru-guru kita siapapun itu, hati kita harus dilapangkan dengan senyum. Dan survei membuktikan orang yang bisa senyum sekali aja dalam sehari, insya Allah dia masih hidup. Orang yang bisa senyum
10 kali dalam sehari, insya Allah sehat. Amin. Orang yang bisa senyum 100 kali dalam sehari, insya Allah sehat banget. Seperti orang yang berolahraga mendayung 10 menit. Tapi kalau ada orang yang senyum 10.000 kali per hari. Nah, kalau ini perlu kita periksakan ya. Sehat semuanya Bunda, ya kan? Semangat semuanya. Baik, kalau sudah siap, sekarang yuk kita dengarkan nasihat tausiah dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Untuk itu, waktu dan tempat kami aturkan. Ya tempat bermaskur. Shallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah-tengah kita sahabat saya dan Dim Bandar Lampung di masanya, pangkat terakhir kedinasan beliau Brigadir Jenderal Bapak Haji Toto. Orangnya di hadapan ibu bapak semua. DKM Masjid As-Shodiqin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Di era sekarang ini kita dibanjiri dengan tayangan-tayangan iklan, promo budaya konsumtif yang nyaris membuat kita percaya bahwa kebahagiaan bisa kita beli. Coba aja lihat iklan sekarang tuh, belilah, makanlah, pakailah. Makanlah, pakailah, belilah. Belilah, makanlah, pakailah. Ya tahu sendiri. Kita dibanjiri oleh budaya-budaya iklan yang nyaris sebagian kita hampir percaya bahwa semakin banyak yang kita beli, semakin mendekati kita bahagia. Maka berlomba-lombalah apa saja kita beli hanya untuk mencapai kebahagiaan. Ini beli, itu beli, ini beli, duit habis hutang. Banyak utang. Sama saudara gak dikasih hutang, sama teman gak dikasih hutang. Dari handphone download aplikasi PIN. Nah, yang langganan tahu. Demi untuk menggapai sebuah kebahagiaan, makin banyak yang dibeli, maka makin banyak, makin dekat dia dengan kebahagiaan. Ketahuilah, kebahagiaan bukan tercermin dari apa yang kita miliki. Kebahagiaan bukan tergambar dari apa yang kita dapati. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak yang kita beli, justru ujung-ujungnya membawa beban dalam diri kita sendiri. Contoh. Seseorang yang membeli kendaraan mewah,
Boleh jadi pada awalnya ia merasa bangga dan berbesar hati membeli kendaraan mewah. Tapi berjalannya waktu, kendaraan mewah tersebut berubah menjadi beban dalam kehidupan dirinya sendiri. Belum biaya perawatannya yang mahal. Betul atau tidak? Belum cicilan tiap bulannya. Woi. Ini yang hadir di sini sebagian besar pasti pernah nyicil. Betul tidak? Kelihatan muka-muka cicilan semua. Apa adanya. Boleh jadi awalnya orang yang membeli kendaraan mewah merasa bangga, Iya, tapi utangnya banyak. tapi ujung-ujungnya berjalannya waktu, kendaraan itu, benda tersebut membawa beban dalam dirinya sendiri. Nah, saudara, konsep kebahagiaan dalam Islam itu bukan tergantung kepada materi. Hei. Sederhana konsep dalam kebahagiaan dalam agama Islam. Semua manusia berhak untuk bahagia, cuma cara mendapatkannya saja berbeda-beda. Kebahagiaan milik kita semua. Maaf nih, selama ini kita menyangka bahagia itu ada sama orang lain, bukan ada pada diri kita. Ini konsep yang salah. Islam mengajarin kita nggak seperti itu. Kita menyangka bahagia itu ada di luar, nggak pernah datang menghampiri kita. Cek, echo-nya dimatikan saja, sound system, speaker luarnya itu dimatikan, speaker dalamnya saja yang dibesarkan. Cek 1 2, echo-nya, nah speakernya luar dimatikan saja. Volume speaker dalamnya minta tolong dibesarkan lagi mas. Cek 1 2, treble-nya turunin dikit biar nggak mendengar. Cek 1 2, treble. Nah. Cek 1 2, dah, nggak usah dioprek-oprek lagi ya mas. Doain, ini berkhidmat di masjid deh. Buat kita teknisi masjid, teknisi sound system bagus. Tanpa adanya beliau gak bisa azan. Betul apa enggak? Doain biar masuk surga sama son-sonnya. Nah, saya kembali. Selama ini konsep kebahagiaan itu kita menganggap ada sama orang lain, bukan ada pada diri kita. Semua kita berhak untuk mengecap kebahagiaan, tapi boleh jadi yang kita cari jalannya salah. Apa saja kebahagiaan menurut indikasi agama Islam? Semua kita berhak bahagia. Bagaimana caranya? Nah, ini aja yang pengen saya sampaikan di Masjid As-Sadiqin. Bagaimana Islam mengajarkan supaya kita hidup bahagia. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit ini. Di Tanjung Senang pidatonya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 12. Nggak bayar nawar. Pertama, tuntunan Islam kalau kita mau hidup bahagia, memiliki jiwa yang pandai bersyukur. Nah, ini penting nih. Memiliki jiwa yang pandai bersyukur. Boleh jadi selama ini kita merasa kurang bahagia karena yang kita kejar yang enggak ada.
Sementara kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita lebih dari yang kita butuhkan. Tapi yang kita kejar, yang kita belum ada, maka kita jauh dari rasa bahagia. Yang kita kejar fata morgana, yang kita kejar yang gak ada. Bagaimana mungkin bahagia bisa datang menghampiri kita? Uang fata morgana, syukuri yang sudah ada. Memang kita ini manusia, wataknya kan nggak gampang puas. Betul apa tidak? Nabi juga sudah memperingatkan, manusia itu nggak bakalan dia bisa puas. Andai kata menemukan satu gunung emas, maka akan dicari gunung emas yang kedua. Kalau sudah dapat gunung emas yang kedua, maka dia akan cari gunung emas yang ketiga. Itulah watak manusia. Nabi sudah mengingatkan, manusia nanti merasa puas kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Mati. Mati. Masih hidup mah punya keinginan, betul apa tidak? Dan keinginan kita tidak pernah ada puasnya. Itu watak manusia. Enggak bersyukur, maka enggak pernah merasa puas. Punya motor satu, pengen motor dua, betul apa tidak? Punya mobil satu, pengen mobil dua. Punya rumah satu, pengen rumah dua. Punya bini satu, dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu sumber kebahagiaan yang dekat dalam hidup kita. Kita ini kurang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Bapak Ibu coba bayangkan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu pun nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu nggak pernah kita lihat, itu nggak pernah kita pahami. Yang kita cari, yang kita pengen, yang kita belum dapat, itu yang kita kejar. Tapi luar biasa, dalam waktu 24 jam nikmat Allah deras mengucur kepada kita. Kita kurang bisa bersyukur. Bagaimana kita mau hidup bahagia? Contoh paling gampang, malam ini yang hadir di Masjid As-Shadiqin, Allah berikan nikmat luar biasa. Apa nikmatnya? Kesehatan. Betul atau tidak? Oh, nikmat sehat itu nikmat yang mahal, saudara. Baru terasa betapa mahalnya nikmat kesehatan kalau kita sakit. Betul apa enggak? Kalau udah sakit baru kita sadar betapa luar biasa dan mahalnya nikmat sehat. Jangan tidak. Saya pengen sehat kembali, ya Allah, berikan saya kesehatan. Ntar kalau saya udah sehat lagi, saya mau datang ke Masjid As-Shadiqin, mau ikut ngaji, sholat berjamaah. Begitu sehat lagi, lupa masjid. Ada orang Tanjung senang kayak begitu? Ada ini. Mana dia orangnya? Sehat ini nikmat yang mahal. Nih, contoh gampang lagi nih, Bapak Ibu saudara-saudara, buang angin. Oh, itu nikmat, nikmat sehat, mahal. Buang angin apa bahasa Lampungnya? Bentuk. Pasir bener ngomong kentut. Ya, kentut buang angin. Wah, itu nikmat mahal, saudara. Berapa banyak orang yang nggak bisa buang angin, masuk rumah sakit menghabiskan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Betul apa? Itu cuma nikmat buang angin.
angin, kesehatan Allah berikan begitu mahal yang nggak bisa buang angin. Operasi menghabiskan ratusan juta. Bersyukur kita kepada Allah diberikan kesehatan. Cuman kadang-kadang kita juga kelewatan, mentang-mentang sehat, buang anginnya sering sembarangan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, mensyukuri nikmat Allah. Yang hadir malam ini nih, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Apa itu? Kesehatan. Karena mensyukuri nikmat Allah, digunakan nikmat itu untuk mendekat kepada yang memberi. Siapa yang memberi kenikmatan? Allah. Gunakan kesehatan itu untuk mendekat kepadanya. Itu baru bersyukur. Hei. Bersyukur saya kepada Allah diberi kesehatan, bisa jalan kemana-mana. Itu bukan bersyukur. Bersyukur menggunakan nikmat sehat dipakai ke tempat-tempat kebaikan, ke tempat-tempat ibadah, makmurkan masjid. Itu mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri kesehatan, memakmurkan masjid. Tadi amanat Pak Lurah kita yang disampaikan oleh Babinsa Tanjung Kamtibmas Tanjung Senang ya. Makmurkan masjid kita, Allah berikan kesehatan, itu nikmat. Gunakan nikmat kesehatan untuk memakmurkan masjid kita. Itu bersyukur namanya. Gunakan nikmat untuk makin mendekat kepada Allah. Malam ini yang hadir di sini nih, orang-orang pilihan Allah semuanya. Kenapa? Diberikan nikmat sehat, digunakan nikmat itu untuk memakmurkan masjid. Maka yang hadir malam ini semuanya orang-orang pilihan Allah. Yang hadir ada nggak? 30 orang, 50 orang, 5.000 orang. Campur yang goib di lapangan. Ayo kita lihat lagi, berapa banyak malam ini saudara-saudara kita Allah berikan nikmat sehat, tapi mereka nggak bersyukur dengan nikmat sehat itu. Digunakan bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi digunakan untuk malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Satu syukur ada dua indikasinya. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat ada dua indikatornya. Pertama, urusan akhirat lihatnya ke atas. Ini orang yang pandai bersyukur atas nikmat. Dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk mendekat. Kalau urusan akhirat, dia lihatnya ke atas. Teman saya rajin benar datang ke masjid. Kenapa saya enggak? Itu orang sholat berjamaahnya tekun banget ya. Kenapa saya enggak? Itu orang sedekahnya rajin betul ya. Kenapa saya enggak? Orang yang pandai bersyukur atas nikmat, untuk urusan akhirat dia lihatnya ke atas. Kalau ada kebaikan yang dia nggak bisa ikuti, nyeselnya bukan main. Nah, dia orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Belum tentu esok ada kesempatan untuk berbuat baik kembali. Bukankah umur kita di tangan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pintunya kalau dirapatkan saja, ditutup biar nggak kedengaran suara anak. Orang yang pandai bersyukur
Kalau ada kebaikan yang dia nggak bisa ikuti, nyeselnya bukan main. Kenapa? Karena ia merasa nyawanya belum tentu sampai esok hari ini. Betul atau tidak? Betul. Saya tanya, semua nih yang malam ini hadir di masjid, ada yang sudah tahu nyawanya sampai esok hari? Sudah ada yang dijamin? Enggak ada yang tahu, enggak ada jaminan. Betul apa tidak? Jangankan esok hari, nanti malam tepat jam 000 kita nggak ada yang tahu semua, karena memang kita nggak ada jaminan umur kita. Jangankan nanti tengah malam, 1 jam dari sekarang kita nggak tahu. Betul apa tidak? Betul. Maka orang yang pandai bersyukur, dia menggunakan nikmatnya untuk terus melakukan ibadah dan berbuat kebaikan. Nikmat tuh, bersyukur. Urusan akhirat lihatnya ke atas. Itu orang ke masjidnya rajin bener ya. Saya harus seperti dia. Paling tidak sama, syukur-syukur bisa lebih dari dia. Itu orang ngajinya tekun banget ya. Saya mesti seperti dia. Syukur-syukur bisa melebihi dia. Urusan akhirat berlomba-lomba. Jelas ini? Jelas. Jelas ini? Jelas. Jangan kayak tadi disuruh masuk ke masjid malah diem. Pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudara, mulai malam ini saya titip pesan sama orang Tanjung Senang. Jadilah pelopor kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka orang Tanjung Senang malam ini dan seterusnya berubah menjadi pelopor kebaikan. Apa enaknya Ustadz pelopor kebaikan? Kita dapat pahala duluan. Orang lain yang mengikuti langkah kita, dia dapat pahala, kita pun masih kebagian pahalanya. Jelas ini? Jelas ini? Saudara diarahkan datang ke pengajian oleh panitia, diarahkan duduk saja di depan masih kosong. Saudara maju ke depan, duduk di barisan saf pertama. Ada orang di belakang saudara ikut jejeran di samping saudara. Saudara dapat pahalanya. Orang itu dapat pahala, saudara masih di kebagian pahalanya. Kenapa? Saudara jadi pelopor kebaikan. Di depan sudah penuh, lalu mereka yang datang belakangan duduk di belakang saf saudara. Dia dapat pahala, saudara masih kebagian pahalanya. Kenapa? Saudara jadi pelopor kebaikan. Fastabiqul khairat. Jelas ini? Jelas ini? Jelas. Perlu nggak kita untuk malu dalam kebaikan? Hei. Belakang budak. Saya tanya sekali lagi, enak gak jadi pelopor kebaikan? Enak apa tidak? Enak. Mustikah kita malu dalam berbuat kebaikan? Enggak perlu. Enggak perlu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yang pertama indikasinya soal akhirat dia lihatnya ke atas. Soal kebaikan dia ingin selalu berbuat. Yang kedua, urusan dunia yang kedua, urusan dunia lihatnya ke bawah. Ini orang yang pandai bersyukur atas nikmat. Kenapa? Apa saja yang menimpa dirinya, apa saja yang terjadi kepada dirinya,
semua itu sudah ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia urusan dunia melihatnya ke bawah. Dengan kata lain, menerima ketetapan Allah. Hidupnya lihat ke bawah, urusan dunia nggak ngelihat ke atas. Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah, maka hati akan tenang. Kalau tenang, kebahagiaan pasti akan datang. Enggak silau dengan gemerlapnya dunia. Kenapa? Dia mensyukuri dan menerima nikmat Allah yang diberikan kepada diri dia. Kalau dia punya mobil, dia akan bersyukur. Alhamdulillah, saya punya mobil. Tetangga saya cuma punya motor. Urusan dunia lihatnya ke bawah. Lalu mobilnya dipakai untuk memakmurkan masjid, datang ke pengajian, merajut tali silaturahmi, digunakan untuk ibadah. Yang punya motor, kalau dia pandai bersyukur, dia juga akan berkata, alhamdulillah, saya masih punya motor. Tetangga saya cuma punya sepeda. Urusan dunia lihatnya ke bawah. Yang punya sepeda, kalau dia pandai bersyukur, dia pun akan berkata, alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Ini istrinya siapa sih? Alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Orang sehat, Pak. Yang jalan kaki sehat. Yang jalan kaki, kalau dia pandai bersyukur kepada Allah, dia lihatnya ke bawah, dia akan berkata, alhamdulillah, saya masih bisa jalan sehat. Betul apa tidak? Tetangga saya stroke, bertahun tidak kemana-mana. Stroke itu penyakit luar biasa. Nauzubillah, jangan ampun saya namanya penyakit. Jangankan stroke, seember saya dapat. Stroke penyakit. Tapi yang punya penyakit stroke, kalau dia juga pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dia akan berkata, alhamdulillah, saya masih hidup. Tetangga sebelah saya mati gak balik lagi. Menggunakan nikmat untuk mendekat kepada pemberi. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Gunakan nikmat itu untuk mendekat. Saudara, Allah titipkan ilmu. Itu nikmat tuh. Allah titipkan ilmu kepada saudara, jadi orang alim. Ajarkan yang awam. Jangan dibodoh-bodohi. Jangan cuma menjual keturunan, tapi berikan bimbingan, berikan ilmu, berikan yang umat tidak tahu. Itu titipan, itu nikmat. Gunakan nikmat itu untuk mendekat. Ajarkan orang yang tidak tahu. Jangan membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Jelas ini? Jelas ini? Saudara diamanatkan pangkat, kedudukan, jabatan. Jadilah manusia bersyukur kepada Allah. Gunakan jabatan itu makin mendekat. Bagaimana caranya? Lindungi masyarakat, ayomi yang lemah, bantu dengan kebijakan orang-orang yang tidak mampu. Itu baru mensyukuri nikmat dengan kekuasaan, dengan jabatan.
Saudara diberikan Allah nikmat jadi orang berharta, kaya, syukuri nikmat itu. Bagaimana caranya? Bantu mereka yang memerlukan. Masjid perlu bantuan, fakir miskin perlu dirawat, orang tua jompo, janda-janda tua perlu dibantu. Bantu, itu namanya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, orang yang gak pandai bersyukur juga indikasinya ada dua, dibalik nih. Pertama, urusan dunia lihatnya ke atas. Oh, ini orang begini nih gak pandai bersyukur. Kita orang Tanjung Senat, mudah-mudahan Allah hindarkan dari penyakit tersebut. Amin. Urusan dunia lihatnya ke atas. Saudara, kalau urusan dunia lihatnya ke atas, hidup kita gak akan pernah puas. Hati akan selalu jadi panas. Kenapa? Barometernya tetangga sebelah rumah kita. Tetangga beli gelang baru, uring-uringan. Oh, ibu-ibu kalau ngomongin gelang agak budak lagi. Urusan dunia lihatnya ke atas. Intip-intip kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, menginginkan kenikmatan orang lain, hidup gak akan pernah puas, hati jadi panas. Kalau sudah ini yang terjadi, merusak diri kita sendiri. Hati jadi panas, dunia lihatnya ke atas, saingan gak sehat. Warung tetangganya lebih maju, nyebarin gosip. Terang aja warungnya maju, baru pulang dari Gunung Kawi. Hati jadi panas. Apa yang ada di tetangga selalu ingin dia dapati juga. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bikin rumah, mampus kali. Na'udzubillah min. Urusan dunia lihatnya ke atas. Saya kasih clue menghadapi kehidupan. Karena saya dipesankan dahulu oleh abah saya, tapi ternyata ini bersumber hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dulu abah saya pernah ngomong begini, Fikri, kalau kamu merasa kamu ini orang yang susah, coba kamu keluar. Di luar sana masih banyak yang jauh lebih susah dari diri kamu. Nah, ini gambaran buat kita nih. Bu, Bu, kalau kita merasa kita ini orang susah, di luar sana masih banyak yang jauh lebih susah daripada kita. Kalau kita merasa beban kita ini paling berat, ya Allah nggak ada apa-apanya. Di luar sana, saudara-saudara kita bebannya lebih berat daripada kita. Fikri, kalau kamu merasa kamu orang yang paling susah, di luar sana yang lebih susah dari kamu teramat sangat banyak. Itu pesan abah saya ini. Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ, bapak saya. Saudara kenal sama Haji Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Yang kedua, urusan akhirat lihatnya ke bawah. Ini orangnya gak pandai bersyukur nih. Bu, Bu, dunia
dunia lihatnya ke atas, akhirat lihatnya ke bawah. Kalau ada orang berbuat kebaikan, nggak tergerak hatinya untuk ikut. Kalau ada orang menebarkan kebaikan, nggak punya motivasi, nggak ada keinginan untuk ikut berkontribusi, ikut serta. Tadi habis sholat isya disamper, Mbak, ayo berangkat ke Masjid As-Sodikin, kita pengajian. Duluan aja Bu, saya nyusul ntar belakangan. Ya orang nyusul mah nggak ada yang duluan. Betul apa tidak? Padahal disamper, diajak ke sini bareng-bareng, tapi jawabannya nggak tergerak hatinya. Duluan aja Bu, ntar saya nyusul belakangan. Kaki ini berat untuk diajak melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai menjadi manusia yang tidak mensyukuri nikmat. Satu, kalau kita mau bahagia, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, Belum, Pak. Masih jam 7. Jam 7. punya kepedulian untuk mau membantu kesulitan-kesulitan orang. Bu, Bu, hidup ini bukan untuk sendirian saja. Yang membuat hidup kita enak di Tanjung Senang karena ada orang lain bersama dengan kita. Karena itu hidup kita bukan hanya untuk kita sendirian, tapi hiduplah bermanfaat buat orang banyak. Itu yang diajarkan oleh agama Islam. Yang bikin hidup kita di Lampung enak itu gara-gara banyak orang lain di sekitar kita, bikin hidup kita jadi enak. Nah, bayangan gampangnya begini. Saudara tinggal di Bandar Lampung. Apa pantai apa namanya? Tempat gajah apa namanya? Kambas. Kambas. Saudara tinggal di Bandar Lampung. Apaan saja yang ada di Bandar Lampung punya saudara. Tempat rekreasi Waikambas punya saudara. Mall terbesar di Lampung milik saudara. Gelanggang olahraga di Lampung punya saudara. Flyover ambil punya saudara. Kaya gak? Kaya gak? Tapi saudara hidup di Lampung sendirian. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Yang membuat hidup kita enak nih karena ada orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kamu yang bermanfaat buat orang lain. Itu yang bikin hidup kita enak. Bermanfaat buat orang lain, punya hati yang peduli, mau membantu kesulitan-kesulitan orang. Di antara pahala-pahala yang menambah dari pahala ibadah wajib kita, pahala ibadah wajib kita banyak yang bolong-bolong. Apa pahala ibadah wajib kita? Sholat yang kita kerjakan dapat pahala apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Insya Allah dapat pahala. Puasa kita
dapat pahala apa tidak? Insya Allah dapat pahala. Zakat kita insya Allah dapat pahala. Itu ibadah wajib. Insya Allah kita dapat pahala dari ibadah wajib kita. Tapi jujur saja, pahala ibadah wajib kita banyak yang bolong-bolong. Kenapa? Boleh jadi niat kita tercampur. Itu yang bikin pahala ibadah kita bolong-bolong. Sholat misalnya sering tercampur dengan riya, pengen dilihat orang. Kita tahulah kualitas sholat kita sering tercampur dengan riya, pengen dinilai orang. Jadi imam, di belakangnya kebetulan ada calon mertua. Riya tuh masuk. Takbirnya difaseh-fasehkan kayak orang 18 tahun mukim di Mekah. Allah Riya. Ibadah-ibadah wajib kita yang tahulah kualitasnya bercampur dengan hal-hal yang lain, maka bolong-bolong. Rajin ke masjid, belum waktu masuk sholat udah nongkrong di masjid, ngiter-ngiter di masjid. Begitu diselidiki di belakang masjid ada janda montok. Ibadah-ibadah kita, kualitasnya kita yang tahu, maka ada bolong-bolongnya. Nah, yang menambal bolong-bolong itu idkhalus surur, pahala-pahala yang bermanfaat kita tebarkan kepada manusia. Apa diantaranya? Membantu meringankan kesulitan orang, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Bu, woi mau kemana bu? Woi mau pulang bareng bu? Woi, ya yang berdiri gua teriakin. Memenuhi kebutuhan dasar hidup orang lain. Wah, ini pahalanya idkhalus surur, luar biasa. Memenuhi, membantu kebutuhan dasar hidup orang lain. Apa sih kebutuhan dasar kita hidup kita? Makan dan minum. Betul atau tidak? Ya. Itu kebutuhan dasar. Membantu mereka yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ini keutamaannya luar biasa. Maaf ya maaf, kita ini dalam beribadah sering ngejar gelar pribadi, tapi nggak bisa merubah hidup kita menjadi manusia yang sedikit bermanfaat. Kenapa? Gelar pribadi yang kita kejar. Sholatnya rajin, sholatnya tekun, yang dikejar gelar pribadi. Kemarin di TV One saya katakan itu, rukuknya bukan main, sholatnya tekun, rukuknya hebat, sujudnya lama, sampai hitam jidatnya. Saudara, boleh jadi indikasi orang yang rajin sujud jidatnya hitam. Tapi soal jidat hitam gampang digosok-gosok. Betul apa tidak? Tapi nyatanya banyak di antara kita yang terjebak dalam beribadah cuma sekedar ngejar gelar pribadi. Dampaknya dalam kehidupan kita nggak bisa merubah diri kita sedikit menjadi orang bermanfaat buat orang lain. Sujudnya rajin, hajinya tiap tahun,
puasanya nggak cuma yang wajib, yang sunnah dilakukan, tapi ngelihat orang lain kelaparan, tutup mata, tutup telinga, masa bodoh. Apa namanya kalau bukan mengejar gelar pribadi? Bagus. Wih, Ya. so udah lagi. Enggak apa-apa, kita introspeksi kok. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, hablum minallah, kewajiban kita, haknya Allah. Sholat itu haknya Allah, puasa itu haknya Allah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan hablum minallah. Tapi ingatlah, dalam Islam hablum minallah beririsan dengan hablum minannas. Artinya ibadah yang kita kerjakan mampu membentuk kepribadian. Selesai kita ibadah, kembali ke tengah masyarakat, kita jadi manusia yang sedikit bermanfaat. Mau peduli dengan kesulitan orang. Sering kita dengar ada orang ngomong, saya kangen ke Mekah, saya rindu ibadah di Madinah, saya kangen dengan Rasulullah. Ketahuilah, Allah dan Rasulnya lebih rindu kepada hamba yang mau peduli terhadap kesulitan orang. Saya ulangi kalimat ini. Allah dan Rasulnya lebih rindu kepada orang yang peduli dan mau membantu kesulitan saudara-saudaranya. Hablum minallah beririsan dengan hablum minannas. Berapa banyak di antara kita sholatnya rajin, tapi pelitnya 17 setan. Gak ada orang Tanjung senang, gak ada yang pelit. Di kelurahan sebelah begitu tuh orangnya, sholatnya mah rajin, tapi pelitnya gak kira-kira. Di kelurahan sebelah, saya tanya, orangnya pindahan dari Tanjung Senen. Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, hati merasa tenang. Allah ciptakan di relung hati kita yang paling dalam sikap bahagia apabila kita bisa membantu orang lain. Contoh gampang, ada orang nanya alamat, ini jalan apa namanya? Gama 1. Ada orang tanya ada orang tanya ke ibu bapak, Jalan Gajah Mada 1 ke rumah Pak RT di mana? Lalu saudara tunjukkan, habis ini belok kanan, nanti di situ nomor sekian, sebelah kiri rumah Pak RT. Kebetulan yang saudara tunjukkan tepat, orang itu sampai di rumah Pak RT. Saudara, saya yakin dalam hati saudara merasa senang. Betul atau tidak? Merasa bahagia, merasa tenang. Itulah Allah ciptakan kita, jauh di lubuk hati kita yang paling dalam. Apabila kita berbuat kebaikan, maka hati kita senang dan tenang. Maka kebahagiaan bukan berada di tempat yang jauh, tapi kebahagiaan setiap kita bisa untuk merasakan. Yang terpenting, Allah berikan kita di dalam hati ini rasa ketenangan dan kebahagiaan kalau kita mampu untuk membantu orang lain. Hablum minallah berurusan dengan hablum minannas. Tentu dalam bermanfaat kepada orang lain, kemampuan kita kan berbeda-beda, betul atau tidak? Betul. Yang hadir puluhan orang, boleh jadi ratusan orang malam ini di Masjid As-Sadiqin, tentu kemampuannya berbeda-beda.
Kalau memang kemampuannya dengan ilmu, bantu orang lain dengan ilmu. Kemampuannya pakai makanan, bantu orang lain dengan makanan. Kemampuannya pakai uang, bantu kesulitan orang dengan menggunakan uang. Kemampuannya hanya mengeluarkan tenaga, bantu untuk meringankan kesulitan orang. Yang mampunya hanya berdoa, bantu kesulitan orang dengan doa. Hari ini hampir seluruh keluarga besar kita, sebagian besar sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Kita nggak bisa bantu dengan makanan, kita nggak bisa bantu dengan ilmu, kita nggak bisa bantu dengan makanan, maka kita bisa bantu dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keselamatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji, kembali ke Indonesia ke tengah keluarga dengan membawa haji yang mabrur dan mabrur. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kepekaan, kepedulian, ringan tangan mau membantu kesulitan orang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini keutamaannya luar biasa. Boleh jadi pahala inilah yang menambah idkholus surur, menambal bolong-bolongnya ibadah wajib kita. Yang mulai saat ini jangan cuma kita terjebak menjadi dalam ibadah ritual saja, tapi terjemahkan ibadah ritual ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat menjadi manusia yang bermanfaat. Bapak Ibu saudara-saudara mau jadi manusia bermanfaat? Mau. Kurang kompak saya dengarnya. Sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudara mau jadi manusia bermanfaat? Mau jadi pelopor kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Saya tes malam ini bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang? Berapa? 20.000. 20.000. Pak. Kebun binatang Bandar Lampung ada. Saudara masuk Waikambas. Besok weekend, Sabtu dan Minggu. Saya yakin tiketnya itu mengalami kenaikan. Apalagi sekarang BBM udah naik. Pasti berdampak kepada semua sektor, termasuk wisata. Berapa tiket masuk Waikambas? Berapa? Kalau bilang Waikambas 50.000. Saudara masuk kebun binatang Waikambas tiketnya 50.000. Paling juga saudara muter, ujung-ujungnya cuma lihat monyet. 50.000. Betul atau tidak? Malam ini di Masjid As-Sodiqin, saudara lihat Fikri Zainuddin MZ 2.000. Malah lihat monyet ketimbang lihat. Gak apa-apa, tadi saya bilang kan sesuai dengan kemampuan kita. Betul? Yang namanya ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Bukan soal jumlahnya, tapi ikhlasnya. Buat apa sedekah jumlah kecil kalau nggak ikhlas? Ya udah, kalau sendirilah. Nanti panitia akan memintakan kotak-kotak amal, ibu bapak isi seikhlasnya. Ibu lagi ada yang ngomong, Ustaz nggak bawa uang kelupaan, tadi disamper uangnya geletak di atas meja. Nah, ini penyakit nih. Bu, mulai malam ini dan seterusnya kalau mau ke pengajian, kalau mau ke masjid jangan sampai kelupaan bawa duit. Iya Pak. Nah, yang terlanjur lupa nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu sama tetangga sebelah.
Karena tetangga sebelahnya sama-sama nggak bawa uang, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Ambil ya. Jadi panitia mulai dari saya Jam. sambil kita iringi pembacaan sholawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dinil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa lihaiha wa alaihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dinil qulubi wa dawaiha wal afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa alaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu saudara-saudara, saya titip pesan bukan maksud menggurui dengan orang Tanjung Senang. Sejak malam ini dan seterusnya, saya titip pesan kalau melakukan amalan sedekah, niatin pahala sedekahnya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai kepada mereka. Mereka senangnya luar biasa. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Quran memberikan kita informasi saat ini manusia-manusia yang sudah meninggalkan alam dunia, mereka ada di dalam kubur. Quran memberikan kita informasi mereka munajat, memohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang kedua kali. Walaupun cuma satu tarikan nafas saja, mereka ingin menjadi orang baik dan bersedekah. Kehebatan ibadah sedekah luar biasa. Yang sudah meninggal dunia, Quran memberikan informasi mereka minta dihidupkan hanya untuk jadi orang baik dan melakukan amalan sedekah. Kita punya orang tua, kita punya keluarga. Kalau keluarga kita sudah ada yang meninggal dunia, doakan mereka, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia buat mereka. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbuka pintu rahmat Allah dengan asbab sedekah kita. Allah jadikan itu wasilah kubur mereka Allah jadikan rawdhah min riyadil jannah. Kita bakalan nyusul keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kita akan masuk ke dalam kubur. Alam kubur ada kehidupan, tapi pilihannya gak kayak di Bandar Lampung. Pilihan di alam kubur cuma dua. Di Tanjung Senang banyak pilihannya, tapi di alam kubur pilihannya cuma dua, nikmat atau azab. Kalau takdir
takdirnya dapat nikmat kehidupan di alam kubur ini nggak terasa. Tapi kalau takdirnya mendapatkan azab penantian yang lama sampai kiamat, yang bisa meringankan siksa kubur, yang bisa meringankan azab kubur, kiriman doa dan pahala sedekah dari anak cucu keturunannya yang masih hidup di alam dunia. Saudara, satu hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Sampai kiamat. Alam kubur itu bukan kita nunggu terjadinya kiamat lalu diem saja bertopang tangan. Enggak, ada kehidupan. Cuma 2 pilihannya. Astagfirullah. Nikmat kubur atau siksa kubur. Satu hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Bayangkan, karena kesibukan kita kerja sampai kita lupa mendoakan ibu dan bapak kita, mengirimkan pahala sedekah buat mereka. Satu hari saja mereka menunggu 1000 tahun. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Nanti semua kita akan merasakan hidup di situ. 2 hari kita lupakan ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Mereka menanti dan menunggu, mengharap 2000 tahun. Seminggu kita tidak peduli sama ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Mereka menanti 7000 tahun. Begitukah balasan kita kepada mereka? Padahal apa yang kita punya hari ini, apa yang kita rasakan sekarang ini, apa yang kita miliki seluruhnya, itu berkat perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Betul apa tidak? Betul. Ibu dan bapak kita berjuang dan berkorbannya enggak alam kepala, nyawa mereka pertaruhkan untuk kebahagiaan kita anak-anaknya. Setelah mereka kembali masuk ke alam kubur, beginikah balasannya dari kita? Enggak lagi peduli kepada mereka, enggak mengirimkan doa. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, bacakan Fatihah, pahalanya buat mereka. Mereka senangnya luar biasa. Nanti hakul yakin, demi Allah kita akan merasakan kehidupan di alam kubur. Sengsara kita bukan main apabila kita di alam kubur. Anak keturunan kita tidak ada yang mengirimkan doa, apalagi pahala sedekah buat kita. Baru berasa kita dahulu kita nggak pernah peduli dengan keluarga yang sudah meninggal dunia. Akibatnya kita merasakan nggak dapat kiriman yang bisa meringankan siksa kubur. Untung ada hari Jumat. Keutamaan hari Jumat banyak. Yahudi Allah berikan Yaumus Sabat, hari Sabat, hari Sabtu. Pengikut Nabi Isa Allah berikan kemuliaan hari Ahad. Kita umat Nabi Muhammad Allah berikan kemuliaan Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Di antara kemuliaan hari Jumat, Allah memberikan izin kepada ruh-ruh kaum muslimin untuk apa? Berebutan mengais-ngais kiriman pahala dari kaum muslimin yang ada di alam dunia tadi. Bapak ibu kita yang kita nggak pernah bacakan doa buat mereka, nggak pernah kita kirimkan pahala sedekah buat mereka, hari ini tadi mereka Allah berikan izin untuk berebutan mengais-ngais kiriman pahala dari kaum muslimin di alam dunia. Khutbah kedua, khatib di atas mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Begitukah balasan kita kepada ibu dan bapak kita. 7000 tahun mereka menanti di alam kubur kiriman doa dan pahala sedekah kita, tapi nggak pernah kita lakukan itu. 7000 tahun mereka menanti, datang hari Jumat mereka rebutan
mengais-ngais pahala kiriman doa yang untuk meringankan siksa mereka. Nanti kita akan merasakan. Kita ini nggak bisa lepas dari orang tua kita sampai akhirat. Di akhirat setelah terjadinya kiamat, seluruh manusia akan dibangkitkan, dimintakan pertanggungjawaban satu demi satu, semua kita dipanggil. Fikri Haikal, boleh jadi yang berdiri saat itu ratusan ribu orang, boleh jadi ratusan juta orang. Kenapa? Namanya sama-sama Fikri Haikal. Betul atau tidak? Tapi ketika nama saya digandeng dengan nama orang tua, Fikri Haikal bin Zainuddin MZ, semua yang namanya Fikri gak ada yang berdiri kecuali saya saja. Itu yang membedakan kita dengan yang lainnya, nama orang tua. Mereka sudah meninggal dunia, tapi mereka masih punya hak. Apa haknya? Kita baktikan mereka dengan mengirimkan doa dan pahala sedekah buat mereka. Jelas ini? Jelas ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, udah jam 8 lewat 2. Saya titip pesan malam ini dan seterusnya, kalau melakukan amalan sedekah, niatin pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Yakinlah Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada para tokoh masyarakat, terima kasih kepada DKM Masjid As-Sadiqin, terima kasih kepada teman-teman dari Yayasan Darul Dakwah, Yayasan Darul Dakwah yang mempelopori pertemuan silaturahmi saya dengan jamaah As-Sadiqin. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Kita sedang mengusung satu program mencetak 1 juta penghafal dan pengamal Al-Quran serta 1000 ulama Nusantara. Program ini bukan program hayalan, tapi ini program kenyataan. Kita ini umat Islam di Indonesia mayoritas, betul apa tidak? Populasi rakyat Indonesia 285 juta. Islam agama terbesar 87%. Kira-kira dari 285 juta, 87%-nya 225 juta orang di Indonesia beragama Islam. Dari Aceh sampai Papua, termasuk kita di Tanjung Senang, 225 juta orang. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Ya, betul, saudara, 225 juta orang. Itu kalau kencing bareng, Tanjung Senang banjir. Kita punya potensi yang besar, kekuatan yang luar biasa. Tapi saya rupa-rupanya masih jauh panggang dari api. Penghafal terbanyak Al-Quran masih dipegang oleh saudara kita Palestina. Padahal Palestina negaranya, doakan supaya keluarga kita di sana Allah beri keselamatan. Orang-orang digempur oleh Zionis Israel. Tapi faktanya mereka terbanyak menghafal Qurannya. Padahal populasi rakyatnya cuma puluhan juta, kita ini ratusan juta. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini ke depan Indonesia jadi terbanyak menghafal dan mengamal Al-Qurannya. 1000 ulama Nusantara. Bentuk konkretnya, saudara, berangkat dari pepatah yang kayaknya sudah mesti kita koreksi. Ada pepatah itu, patah 1 tumbuh 1000.
Ini pepatah udah nggak lagi up to date. Kenapa mesti nyari gantinya setelah patah? Hei. Kenapa mesti nyari gantinya setelah patah? Belum patah maka muncullah 1000. Bersyukur kita umat Islam Indonesia, mufassir ternama dan diakui oleh dunia, Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, mufassir ulama Indonesia, diakui mancanegara. Belum patah, muncul mufassir lain, Gus Bahar, ulama yang keilmuannya juga diakui oleh dunia. Gemblengan Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair, sebelum patah sudah tumbuh. Maka program yang kedua, mencetak 1000 ulama Nusantara. Apa konkretnya? 2 tahun ini alhamdulillah yayasan memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang lulus SMA sederajat, penghafal Quran lalu ingin kuliah di Timur Tengah, Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ini tahun kedua, insya Allah tahun ini kami berangkatkan lagi anak-anak kita. Ibu bapak yang punya anak penghafal Quran lalu ingin kuliah di Timur Tengah, daftarkan ke Yayasan Darul Dakwah. Akan diberikan akomodasi gratis sampai anak kita lulus kuliah. Ustadz, kalau gitu yayasan banyak uangnya. Nggak ada. Kok bisa membiayai anak-anak tersebut? Lewat safari dakwah kayak begini, saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk jadi hidupnya bermanfaat, walaupun sedikit, tapi itu mampu berbuat untuk kelanggengan agama Islam di Indonesia dengan ikut membiayai anak-anak kita yang sedang kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Mereka sadar betul kok, mereka dibiayai oleh umat melalui safari dakwah kayak begini. Kenapa kami memilih Al-Azhar, Kairo, Mesir? Tidak lain dan tidak bukan menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya nitip pesan anak ibu bapak hafal Quran lalu ingin kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir, daftarkan kepada yayasan kami. Insya Allah tahun ini gelombang kedua. Tahun 2025 kemarin 7 orang berangkat. Tahun ini insya Allah 7 anak kita juga berangkat ke sana. Semuanya biaya gratis, didukung oleh kaum muslimin melalui Yayasan Darul Dakwah. Kami nggak mencari orang yang beruang. Saya tahu di Tanjung Senang banyak orang beruang. Tapi yang kami cari adalah mereka yang mau sama-sama berjuang. Ini penting. Kalau beruang, boleh jadi malam ini yang hatinya terbuka ngirimin 1 karung uang. Beruang namanya. Betul lagi. Tapi kalau mau berjuang, ayo kita bergandengan tangan sama-sama. Continue membantu, karena ini adalah amal kebaikan kita. Begitu kita masuk ke alam kubur, manfaat kita dikirimi pahala jariyah terus-terusan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, program ini bukan hayalan, kita punya sumber daya luar biasa. Saya minta waktu 10 menit, nanti Ustadz Hadi akan menyampaikan tentang program tersebut sambil mengajak jamaah Masjid As-Shadiqin untuk ikut sama-sama kita bergandengan tangan, berjuang memberikan terbaik agar hidup kita bermanfaat untuk kelangsungan agama Islam di negara kita tercinta Indonesia.
Ustadz Hadi akan menyampaikan program tersebut sambil mengajak kita semua untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan donasi melalui infak dan sedekah. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau nanti ibu bapak jamaah ada yang mau ikut program ini, niatkan pahalanya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Jangan bubar dulu sebelum saya tutup dengan pembacaan doa. Nah ini penting nih, Bu. Jangan bubar sebelum doa, karena kesempurnaannya ada pada pembacaan doa. Ngaji dengan doa satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kayak kita pakai pakaian, pasti pakai baju, pakai celana, betul apa tidak? Satu paket. Jangan biasakan bubar pengajian sebelum dibacakan doa. Orang yang bubar pengajian sebelum doa sama juga berpakaian tidak komplit. Pakai baju tapi nggak pakai. Awas gondal gandul. Pada Ustadz Hadi waktu di tempat saya, persilakan. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ya. Memang kita dalam safari dakwah ini kita ada program yang sangat mulia, sangat bagus. Apa programnya? Yang pertama adalah dakwah. Dakwah sudah kita lakukan bersama Pak Kiai keliling ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Dan di setiap kali safari dakwah yang kami tempati untuk dakwah atau pengajian seperti itu semuanya digratiskan. Dari takbir masjid atau pengurus masjid, DKM masjid tidak dibebani biaya apapun. Karena ini program kami, ya. Kemudian program yang kedua adalah kita punya program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Nah ini berhubung di seluruh Indonesia, kami kerjasama dengan 14 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 2 di Sumatera Utara Medan, ada 3 di Jawa Barat, di Jawa Tengah ada 5, Jogja ada 2, di Jawa Timur 1 dan di Lombok. Di Lombok ini dosen kami. Nah tujuan kami adalah kenapa kok tersebar sampai di 14 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, karena kami ingin agar agar yang menjadi penghafal Al-Quran tidak terfokus di satu daerah saja, tapi juga tersebar di seluruh kota di Indonesia. Nanti Bapak Ibu kalau ingin putra putrinya ingin jadi penghafal Al-Quran, masukkan ke pondok pesantren yang kerjasama dengan kami tadi. Daftarkan pada kami, nanti kami yang menempatkan. Dan semuanya gratis, tidak bayar sepersen pun sampai putra putri Bapak Ibu hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian program yang terakhir, nah ini yang juga luar biasa, apa itu? Beasiswa untuk anak-anak kita yang sudah lulus SMA. Beasiswa kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ini juga lumayan, ya, kita sama. Nanti Bapak Ibu kalau punya putra putri sudah lulus SMA boleh daftarkan pada kami. Nanti juga akan kami beri beasiswanya gratis kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Banyak pertanyaan, Ustaz. Itu kan semuanya yang dakwah ini keliling se-Indonesia gratis, ya kan? Kemudian mencetak 1 juta penghafal Al-Quran juga diberikan beasiswa gratis, kemudian beasiswa juga gratis kuliah ke Al-Azhar ke Mesir. Itu semua kan butuh biaya banyak besar. Nah biayanya dari mana?